Oke, teman-teman, kita lanjut ke part 2 materi kelas 12 akuntansi ya. Oke, yang pertama kaitannya dengan penggunaan informasi akuntansi. Ada beberapa pihak yang bisa menggunakan informasi akuntansi, teman-teman. Ada dari internal, ada dari eksternal. Kalau dari internal itu bisa manajemen perusahaan untuk melihat perencanaan perusahaan selanjutnya bagaimana. Ada juga pekerja juga membutuhkan informasi akuntansi ya untuk melihat ya masa depan perusahaan lah intinya gitu. Dan yang kaitannya dengan pekerjaan mereka. Bisa juga ada eh, orang luar atau pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini bisa yang pertama ada investor. Investor itu gunanya apa? Dia memerlukan informasi akuntansi perusahaan ya untuk menentukan apakah perusahaan ini tuh worth it untuk diinvestasi atau enggak. Ya kalau apa laporan keuangannya bagus dan sebagainya kan investor lebih tertarik gitu ya. Ada juga kreditor. Kreditor ini orang yang meminjamkan uang. Nah, ya dia butuh informasi akuntansi untuk apa? Ya, apakah satu perusahaan ini kalau diutangi dia bisa bayar tepat waktu? Dua, apakah dia sekarang itu masih punya utang yang belum dibayar? Tiga, apakah dia pernah bangkrut dan sebagainya? Itu kan jadi pertimbangan kalau kreditor mau memberikan pinjaman gitu ya. Nah, ada juga pengguna lain yaitu auditor. Auditor ini adalah orang yang bagian ngecekin apakah laporan keuangan perusahaan ini sehat ya. Itu auditor. Dan juga pemerintah. Pemerintah membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk menentukan pajak penghasilan perusahaan gitu ya. Oke, dari situ eh, kalau dari soal ini perlu tidaknya menanamkan modal. Kalau modal ini jelas investor ya teman-teman. Gitu. Nampaknya penjelasanku udah jelas tadi. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya, nggak apa-apa. Mau komen juga, mau komen di video ini boleh, silakan. Gitu ya. Selanjutnya, ini etika profesi akuntan. Kalau nggak salah ada 10 atau berapa itu teman-teman. Silakan di ini aja dipahami aja ya. Di logika bisa kok itu. Seorang akuntan dalam menjalankan profesinya tidak boleh memihak untuk kepentingan tertentu dalam mengungkapkan fakta. Ini termasuk apa teman-teman? Kalau dari soal nomor 13 ini termasuk objektivitas. Objektivitas itu etika di mana ya harus objektif. Apapun faktanya ya harus diungkapkan, harus dilaporkan gitu. Itu objektif teman-teman. Kalau integritasnya kayak gimana? Integritas itu dia apa ya? Kayak ya dia harus jujur, harus lugas dalam semua hubungan. Dia eh, nggak boleh menyembunyikan sesuatu dan ya dia harus integritas lah intinya teman-teman. Kalau integritas itu kan kaitannya dengan jujur gitu ya. Terus nggak melanggar etika itu termasuk integritas. Kerahasiaan, ya akuntan harus menjaga kerahasiaan laporan keuangan karena itu kan informasi vital perusahaan ya teman-teman. Nggak boleh sembarang dipublikasikan. Itu etika akuntan. Lalu hati-hati, profesi akuntan harus banyak hati-hati ya teman-teman karena kaitannya sama laporan, kaitannya sama uang, kaitannya sama pajak nantinya itu kan panjang ya urusannya. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam mengolah data dan informasi yang didapatkan. Dan juga bertanggung jawab ya ya pekerjaannya dituntaskan gitulah. Intinya bertanggung jawab teman-teman bisa dilogika sih sebenarnya. Gitu ya. Oke, ini nomor 14. Oh, opsinya lupa dihapus nggak apa-apa. 14. Laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban. Laporan laba rugi, teman-teman, jelas. Kemarin kita sudah belajar di semester 5 ya. Kita belajar tentang laporan keuangan. Laporan pertama yang dibikin adalah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca. Ya kan, teman-teman? Laporan laba rugi isinya hanya pendapatan sama beban. Dua ini aja. Kalau laporan perubahan modal, dia ada modal awal, lalu laba ruginya berapa, prive ini penggunaan pribadi ya, sama modal akhir.
Gitu. Kalau di laporan neraca dia ada harta, utang, modal. Nah, kalau yang D laporan kas masuk ini ya sebenarnya bukan laporan ya. Ini anu aja jurnal, jurnal kas masuk kalau di perusahaan dagang. Jurnal penerimaan kas. Sebenarnya ada lagi teman-teman kalau di perusahaan jasa eh, bagian dari laporan keuangan setelah laporan neraca itu ada laporan arus kas aslinya ada teman-teman. Jadi dibedakan kas yang masuk dan keluar di perusahaan ini mana yang untuk operasional, mana yang untuk investasi, mana yang untuk pembiayaan gitu sebenarnya ada teman-teman. Tapi kita nggak pelajari, ya cukup tahu aja. Gitu ya. Ini jelas yang E jawabannya. Lanjut nomor 15. Akuntan yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai dalam lembaga pemerintah. Nah, ini ya jelas teman-teman, akuntan pemerintah. Kalau dari atas ya, kalau yang A, akuntan pajak itu akuntan yang spesialisasinya di ngurus pajak. Jadi dia eh, ya bisa jadi kerja di pemerintah. Kalau kerja di pemerintah dia akan kerja di Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Bisa juga dia bukan kerja di pemerintah tapi eh, kayak kerjanya konsultan pajak itu bisa. Akuntan publik itu akuntan yang bisa di hire teman-teman. Jadi akuntan eksternal yang bisa di hire atau di outsourcing ya untuk eh, mengecek laporan keuangan perusahaan. Nah, ini lawan katanya dari akuntan internal. Kalau akuntan internal ini akuntan yang hanya bekerja di satu perusahaan, jadi khusus perusahaan itu aja gitu. Lalu ada akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah guru yang ngajar akuntansi. Seperti Bu Lydia, Bu Rosa, Pak Wawan. Itu akuntan pendidik, teman-teman. Gitu ya. Lanjut nomor 16. Ini beberapa soal ada yang diralat, teman-teman. Kalau kalau eh, mungkin berbeda dari yang di tryout sudah diralat dan nilainya disesuaikan gitu ya. Yang soal yang keliru sudah dianulir. Kita lanjut ke nomor 16. Telah selesai jasa konsultasi sebesar 500.000. Dari jumlah tersebut diterima kas sebesar 400.000 dan kekurangannya dibayar bulan depan. Ngaruh transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Ingat nggak teman-teman? Persamaan dasar akuntansi itu ada dua. Utang, sorry, kok utang? Harta. Harta, utang, modal gitu ya. Harta, utang, modal. Gimana caranya kita itu harus bikin harta itu sama dengan utang plus modal. Itu harus selalu begitu, teman-teman. Jumlahnya harus selalu sama. Sorry. Nih, jumlahnya itu harus selalu sama, gitu. Jadi, bisa harta nambah, utang berkurang, bisa. Harta nambah, sorry. Harta nambah, utang bertambah, bisa. Kan poinnya seimbang ya. Harta bertambah, modal bertambah, bisa nggak? Bisa. Harta bertambah, harta juga berkurang. Bisa juga, gitu ya. Intinya gimana caranya dua itu harus tetap balance, teman-teman. Itu persamaan dasar akuntansi gitu ya. Kalau di sini kita cek, telah selesai jasa konsultasi sebesar 500.000. Nah, ini kan pendapatan ya, teman-teman. Pendapatan kalau di persamaan dasar akuntansi itu pasti dia nambah modal. Pasti itu, teman-teman. Lalu dari jumlah tersebut diterima kas sebesar 400.000. Kas itu apa? Kas itu harta. Kasnya nambah. Dan kekurangannya akan dibayar bulan depan. Nah, ini dia baru nambah, iya kasnya baru nambah 400.000 ya. Kekurangannya kan 100.000. Dibayar bulan depan. Berarti dia dicatat sebagai apa teman-teman? Piutang. Piutang itu juga di harta. Piutangnya nambah 100.000. Dan ini tadi modalnya nambah 500.000 gitu ya. Dari ya pendapatannya kan nambah 500.000. Berarti yang mana opsinya? Yang D teman-teman. Kasnya nambah 400.000, modal nambah 500.000, dan piutang usaha nambah 100.000. Hati-hati kalau di persamaan dasar akuntansi, kita belum bicara debit kredit ya teman-teman. Masih bicara nambah atau berkurang gitu. Intinya harus balance. Harta sama dengan utang plus modal. Oke, lanjut. Nah ini masih sama, masih persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Istilahnya bisa macam-macam teman-teman. Harta itu bisa dikenal sebagai aktiva atau aset ya, gitu.
Di sini 32 juta. Utang itu bisa dikenal sebagai liabilitas atau kewajiban. Di sini 9 juta. Modal itu bisa disebut sebagai ekuitas. Sama, teman-teman. Ini ya. Berarti ekuitasnya berapa? Ya, udah dikurangin aja. Harta dikurangi utang. 32 dikurangi 9. Berarti modalnya 23 juta. MC. Gitu ya. Lanjut. Oke, laba rugi. Laba rugi kalau perusahaan dagang, sorry, perusahaan jasa, laba rugi itu cukup pendapatan dikurangi beban, teman-teman. Kita hitung dulu ya. Pendapatan jasa, 1.600.000 tambah 500, 2.100.000. Beban-beban, 300 tambah 250 tambah 50, 600, teman-teman. Nah, di sini ada peralatan bengkel. Apakah ini dihitung? Tidak. Kenapa? Karena ini masuk akun harta. Ini tuh harta, jadi nggak dihitung. Yang dihitung hanya pendapatan dan beban. Oke, pendapatan dan beban kita kurangin. 1.500.000. Eh, piye toh? Sorry teman-teman. Ini tuh perlengkapan bengkel ya. Perlengkapan bengkel itu harta nggak dihitung. Astaga. Nah itu harus harus apa? Harus teliti teman-teman ya. Nah, ini baru bisa. 1.600.000 dikurangi 600. Jawabannya 1 juta. Laba atau rugi? Laba. Karena pendapatannya lebih gede. Gitu ya. Oke, lanjut. 19. Modal akhir. Oke, modal akhir. Modal akhir ini rumusnya modal ya modal akhir itu modal awal tambah laba rugi dikurangi prive. Ya, modal awalnya berapa teman-teman? Ini modal 1 Januari 1 juta. Laba rugi tadi apa? Pendapatan dikurangi beban kan ya? Berarti 2.500.000 dikurangi beban-bebannya berapa? Ini total 800. Saat ini 1 juta ya. Kurangin berarti labanya adalah 1.500.000. Kita masukkan di sini. Kemudian dikurangi prive. Prive ini 300.000. Berarti modal akhirnya adalah 2.200.000, teman-teman. Nah, gitu aja. Pokoknya terbiasa ngerjakan soal, nanti lah apal-apal sendiri rumusnya gitu ya. Di logika juga bisa kok. Oke, lanjut. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan, oh ya, untuk apa sih jurnal penyesuaian itu? Menyesuaikan biar kondisi keuangan perusahaan yang di buku, yang di pencatatan, itu sama dengan kondisi aslinya, teman-teman. Nih, yang C. Sebagai laporan keuangan yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya terjadi gitu. Jadi menyesuaikan aja, misalkan kayak eh, apa perlengkapan gitu, perlengkapan awalnya ada 1 juta, ternyata di apa di kantor tersisa 100.000 nilainya. Itu kan berarti perlu disesuaikan agar di buku juga 100.000. Itu sebenarnya poin dari jurnal penyesuaian. Agar kondisi di pembukuan sesuai dengan yang sesungguhnya. Gitu teman-teman. Lanjut. Di neraca saldo, ada akun perlengkapan di debit 500.000. Di akhir periode, sisa perlengkapan 200.000. Nah, ini yang tadi, teman-teman, ya kan? Yang barusan. Ayat jurnal penyesuaiannya bagaimana? Sekarang di pembukuan itu 500.000. Tapi aslinya 200.000. Berarti, apa yang harus dilakukan? Kita harus ngurangin pembukuannya. Di pembukuan, akun perlengkapan harus kita kurangi nominalnya agar sama dengan yang real. Dikurangi berapa, teman-teman? Dikurangi 300.000. Ya nggak? Cara ngurangin gimana? Ingat mekanisme debit kredit. Kalau lupa silakan cek video sebelumnya ada. Eh, Mekanisme debit kredit, kalau kita mau ngurangin harta, maka kita catatkan akun itu di kredit. Gitu ya. Oke, berarti kita cari yang kreditnya adalah perlengkapan senilai 300.000. Yang mana? Oh ini, jelas E.
sorry, kreditnya perlengkapan senilai 300.000. Debitnya apa? Beban perlengkapan gitu aja udah. Itu pasti. Pasti kayak gitu kok teman-teman. Hati-hati tentukan nominalnya aja. Gitu ya. Selanjutnya, sebuah mesin dibeli harga 20 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, nilai residunya 2 juta. Maka kita harus susutkan per tahun ya. Jadi kalau harta tetap kayak mesin itu kita harus susutkan nilainya, nggak boleh langsung kita habis teman-teman. Kalau yang nomor 21 tadi kan kayak perlengkapan tuh kita bisa langsung kurangin ya nilainya, perlengkapan ini langsung dikurangi 300.000 gitu bisa karena di aslinya perlengkapan kan ya bisa langsung habis. Kayak apa sih perlengkapan itu? Pensil, lalu penghapus itu masuk perlengkapan teman-teman. Istilahnya kalau perlengkapan itu depresi. Nih, depresi. Jadi barangnya memang langsung berkurang habis gitu. Kalau apa harta tetap depresiasi, teman-teman. Istilahnya depresiasi. Depresiasi ini apa? Nah, misalkan kita punya mesin gitu ya, atau mobil deh, mobil. Kita punya mobil. Kalau kita pakai terus kan makin tahun nilainya berkurang. Tapi apakah fisiknya berkurang? Kan ya enggak, teman-teman. Lah masa kita mau pakai apa 1 tahun gitu terus bumpernya hilang. Makanya 1 tahun lagi spionnya hilang kan ya nggak mungkin gitu ya. Beda dengan perlengkapan. Kalau perlengkapan kita pakai penghapus 1 tahun gitu. Nah, kan dia berkurang jadi separuh, misalkan gitu. Bisa langsung hilang, maka bisa langsung dikurangin. Kalau harta tetap nggak bisa, makanya kita butuh penyusutan teman-teman. Biar nilainya itu kita kurangi pelan-pelan gitu. Cara menghitung gimana teman-teman? Cara menghitung nominalnya itu gini. Nominal penyusutan per tahun itu nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nilai perolehan itu ya harga belinya berapa? Kalau di soal ini 20 juta. Nilai residu itu nilai sisa. Jadi misalkan kita punya eh, apa ya? HP deh, HP teman-teman. Kita beli harganya 20 juta gitu ya. Dan masa ekonomisnya itu 10 tahun. Misalkan gitu, misalkan. Umur ekonomis itu ya pemakaian optimalnya berapa lama gitu. Misalkan kita udah pakai 10 tahun nih HP itu. Ternyata ketika kita udah pakai 10 tahun, ketika HP itu dijual, kita masih bisa jual dengan harga 3 juta. Nah, 3 juta itu yang dinamakan nilai residu teman-teman. Nilai sisa ketika umur ekonominya udah habis. Gitu, ketika pemakaiannya udah mentok. Kalau dijual nilainya berapa? Itulah nilai residu. Di soal ini nilai residu 2 juta. Dibagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomis ini ya dia bisa dipakai dengan optimal mentok berapa tahun gitu. Kalau di soal 4 tahun. Berarti berapa? 18 juta dibagi 4 tahun. Berarti nilai penyusutan per tahunnya 4,5 juta. Gitu ya. 4,5 juta. Jawabannya yang D. Ini untuk nominalnya seperti itu. Kalau ayat, oh sorry, akunnya itu pasti beban penyusutan titik-titik di debit, akumulasi penyusutan titik-titik di kredit. Itu pasti teman-teman. Udah patennya kayak gitu. Gitu ya. Selanjutnya. Oh ini tadi juga udah ada nih laporan yang ada di, oh sorry, komponen yang ada di laporan laba rugi apa? Beban dan pendapatan. Jelas. Lanjut. Mana yang dicatatkan, sorry, di transaksi, di jurnal penjualan. Jurnal khusus teman-teman itu di perusahaan dagang ya ada 5, ada 4 sih sebenarnya. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal kas keluar atau pengeluaran kas, jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Nah, ada satu lagi yaitu jurnal umum, yaitu kalau ada transaksi yang nggak bisa dikategorikan di salah satu dari keempat di atas. Itu.
Yang A, dijual tunai barang dagang seharga 5 juta. Dijual tunai, kata kuncinya tunai. Kalau penjualan tunai, dia akan masuk di jurnal kas masuk, teman-teman. Karena tunai, ada aliran kas gitu. Kalau yang B, dijual barang dagang seharga 600.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini syarat. Ini adalah syarat pelunasan teman-teman, kredit. Kalau pembelian barangnya secara kredit atau orang yang beli ke kita itu ngutang. Nah, kalau ini dimasukkan kemana? Ini dimasukkan ke jurnal khusus penjualan, teman-teman. Benar yang B, jurnal jual ini. Gitu. Kalau yang C, diterima pelunasan faktur. Nah, ini pelunasan. Faktur itu invoice, teman-teman. Tagihan. Kalau ada tagihan yang dilunasi, ya masuk mana? Jurnal kas masuk, toh. Gitu. Yang D, dikirim nota kredit atas pengembalian barang seharga 1,2. Nota kredit atas pengembalian barang ini berarti ada retur, tapi waktu itu transaksinya kredit, teman-teman. Transaksinya eh, dia utang, transaksinya utang gitu. Berarti dia masuk mana? Nggak bisa jurnal kas masuk atau keluar karena pe- transaksi awal sebelum returnya kan bukan tunai gitu. Jadi nggak ada uang yang dikembalikan. Hanya berupa pengurangan utang atau piutangnya. Maka dia masuk jurnal umum gitu. Kalau yang E, dijual barang dagang 1,75 diterima tunai. Nah, udah jelas ini jurnal kas masuk. Walaupun ada sisanya dibayar bulan depan, itu tetap dimasukkan jurnal kas masuk. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini kita diminta menganalisis transaksi perusahaan dagang. Oke, kita dikasih beberapa transaksi dan juga dikasih jurnal khusus pembelian. Oke, kita cocokkan mana yang benar. Satu, dibeli dagangan dari toko Indah seharga 500.000 dengan syarat 3/10 N/30. Yang pertama dia udah memenuhi syarat karena transaksinya kredit. Oke, berarti benar masuk di jurnal pembelian. Lalu kita lihat tabelnya. Akun ini diisi eh, nama, kalau pembelian berarti nama toko tempat kita beli atau barang apa yang kita beli kalau bukan barang dagang gitu ya, teman-teman. Kalau di sini kayak gitu. Akun toko Indah, betul. Pembelian 500.000, betul. Serba-serbi kosong karena kita belinya barang dagang. Ini tuh maksudnya pembelian barang dagang ya, teman-teman. Teman-teman, pembelian barang dagang. Oke, berarti nomor satu betul. Oh, karena di kreditnya juga benar ya, nominalnya 500.000 gitu. Dua, dibeli kertas HVS seharga 285 dari toko Erda secara kredit. Oke, kata kuncinya ini tadi dibeli sama syarat. Kalau ini dibeli dan kredit gitu ya. Nah, tapi dia beli apa ini? Apakah dia beli barang dagang? Bukan, dia beli kertas HVS. Kertas HVS ini termasuk perlengkapan. Oke, berarti nomor dua, betul nggak? Betul. Perlengkapan, di serba-serbinya dimasukkan 285, kreditnya juga 285. Yang ketiga, membeli. Oke, membeli benar. Barang dagangan dari UDEK seharga 800.000 dengan syarat 2/10 N/30. Oke, ada syarat. Berarti benar masuk jurnal khusus pembelian. Kita cek penjurnalannya. Nomor 3, UDEK akunnya benar. Nah, debitnya salah, teman-teman. Kenapa? Karena harusnya ini dicatatkan di sini. Gitu. Kan dia beli barang dagang. Ya jangan masuk serba-serbi, masuk di pembelian. Oke, berarti nomor 3 salah. 4, membeli membeli secara tunai. Ah, ini udah jelas salah, nggak mungkin gitu ya. Udah skip. 5, dibeli barang dagangan. Oke, dibeli benar. Dari toko Aldi seharga 900.000 dengan syarat. Kita cek. Toko Aldi benar. Debitnya pembelian 900, kreditnya 900 benar. Dari sana. Oke, berarti mana yang benar? 1, 2, 5. Oke, mantap. Lanjut. Bu Ana menyetorkan uang tunai 200 juta dan sebuah kendaraan senilai 30 juta untuk modal awal usaha.
Oke, ini gampang teman-teman, sederhana banget. Menyetorkan uang tunai 20 juta. Uang tunai itu kan kas. Kas nambah di debit. Berarti kita nyari kas debit 20 juta. B jelas salah. Enggak. E juga salah. Tuh. Lalu ada lagi enggak? Kendaraan. Kendaraan itu akun harta juga. Nambah di debit. 30 juta. Berarti kita nyari yang debitnya ada kas 20 juta dan kendaraan 30 juta. Yang A salah. Yang D salah. Nah, yang C benar. Kas 20 juta, kendaraan 30 juta debitnya. Kreditnya apa? Modal awal atau modal perusahaan teman-teman 50 juta. Ya gitu tok. Itu ya. Ini keterampilan menganalisis mekanisme debit kredit ini. Lanjut. Oh ini malah balik lagi teman-teman. Anu, persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang tambah modal. Tapi di sini udah nggak bentuk harta berapa, utang berapa gitu. Tapi kita dikasih nama akunnya. Mana yang akun harta teman-teman? Satu, dua, tiga. Itu kan harta tuh ya. Dijumlahkan. 1 juta tambah 500 tambah 700, 2.200.000. Benar nggak? Ya benar. Utangnya kita belum tahu, modalnya di situ 1.500.000. Berarti utangnya berapa? Ya, 2.200.000 dikurangi 1.500.000. Berarti 700.000. Udah, simpel gitu aja teman-teman. Gitu ya. Next. Nah, ini kita masuk perusahaan dagang. Penjualan bersih. Eh, aku jelaskan ini aja ya, singkat aja ya. Karena kalau dijelaskan sampai konsepnya kayaknya terlalu lama, jadi kita dalam rumusnya aja teman-teman. Penjualan bersih itu penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Oke, gitu. Penjualan berapa? 55 juta. Retur penjualan berapa? 3 juta. Potongan penjualan 2.700.000. Hati-hati teman-teman, beban angkut penjualan ini tidak masuk penjualan bersih. Tapi beban angkut pembelian nanti akan masuk di pembelian bersih. Ingat-ingat itu. Itu ya. Ini penjualan bersihnya berapa? 55 kurangi 3, 52, 52 dikurangi 2.700, 49.300. Nih, ini penjualan ya penjualan bersihnya ya teman-teman. Jawaban yang B. Nah, gitu. Selanjutnya, buku besar adalah kumpulan akun yang saling berkaitan. Kumpulan akun tersebut berasal dari pencatatan. Ini soal persis di soal tryout, teman-teman. Tryout 1. Jurnal umum. Ingat nggak urutannya? Aku ingetin lagi. Pencatatan siklus keuangan, siklus akuntansi, awalnya jurnal umum, lalu per akun dimasukkan ke buku besar, lalu saldo akhirnya dimasukkan ke neraca saldo, kemudian kita menjual jurnal penyesuaian agar sesuai dengan kondisi nyata, lalu kita bikin kertas kerja atau neraca lajur kalau diperlukan, kemudian baru kita bikin laporan keuangan. Dan laporan keuangan ada yang kita pelajari ada tiga. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ini teman-teman, dan ini diingat. Ya, next. Oke, dari akun tersebut, jika terjadi transaksi yang berakibat penambahan nominal, maka akun yang perlu catat di debit. Ini mekanisme debit kredit, teman-teman. Nah, utang, utang, modal, pendapatan, beban, debit, kredit. Ini apa? Soal tryoutnya kayaknya ya, nggak akan semudah ini nanti di USP, teman-teman. Jadi dipersiapkan ya. Kita ingat lagi eh, mekanisme debit kredit di 5 kategori akun ini. Harta nambah di debit, utang nambah di kredit, modal nambah kredit, pendapatan nambah kredit, beban nambah debit.
Baliknya, harta berkurang di kredit, utang berkurang di debit, modal berkurang di debit, pendapatan berkurang di debit, beban berkurang di kredit. Nah, mana yang berkurang di, mana yang bertambah di debit? Utang jelas salah, nomor satu. Pendapatan jasa juga nambahnya di kredit. Kas betul. Modal nambahnya di kredit. Perlengkapan termasuk harta, nambah di modal, nambah di debit. Piutang juga termasuk harta, nambah di debit. Berarti jawabannya 3, 5, 6. D. Lanjut. Perusahaan agraris menjual lahannya berupa tanah untuk menutup kerugian perusahaan. Aset berupa tanah termasuk golongan harta tetap. D. Penggolongan akun harta atau aktiva itu ada dua, ada harta lancar sama harta tetap. Begitu juga dengan utang. Utang itu ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Tuh, kalau modal isinya ada modal dan prive. Pendapatan dan beban itu dua-duanya ada operasional atau beban usaha dan pendapatan usaha atau non operasional yang di luar usaha. Gitu. Kalau yang pendapatan beban dan modal menurutku udah jelas ya. Kalau harta lancar itu yang pemakaiannya kurang dari setahun, teman-teman. Kayak pensil, penghapus, jadi kan ya setahun habis lah ya. Kalau yang tetap itu yang lebih dari setahun, kayak mesin, tanah, bangunan gitu. Begitu juga dengan utang. Kalau jangka pendek dia jangkanya kurang dari 1 tahun, kalau panjang lebih dari 1 tahun. Dah tuh, 31 jawabannya yang E, teman-teman. Oke, itu materi akuntansi. Kita lanjut ke part 3, yaitu materi kelas 11.